Haleluya. Pagi ini kita melihat Hakim-Hakim pasal 14. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Pasal 13 membahas tentang keselamatan yang sangat ajaib. Kelahiran Simpson. Tuhan mempersediakan Simpson. Di dalam kandungan tuh ibunya Simpson itu tidak boleh minum dan tidak boleh minum alkohol ya. Tidak boleh kena semua yang tidak halal. Dan akhirnya Simpson itu lahir dan memberitahukan kalau dia adalah seorang Nazaret dan seumur hidup mesti menjaga status Nazaret. Tidak boleh kena yang tidak baik. Seumur hidup juga jangan dicukur dengan pisau cukur. Dan juga tidak boleh itu arak dan juga minuman keras. Dan minuman orang dan juga minuman dunia ini juga tidak boleh. Dan juga tidak boleh minum. Di Timur Tengah mereka adalah minum anggur. Dan Simpson tidak boleh minum. Ibunya waktu mengandung juga tidak boleh minum. Dan untuk mendidiknya juga mesti mendidiknya dengan didikan orang Nazaret. Untuk semua itu ada perbedaannya. Dan dipakai sama Tuhan. Tuhan memakainya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan dari bangsa Filipina. Seperti dari pasal 13. Dan di pasal 13 itu Simpson sudah dewasa. Tuhan memberkatinya. Dan dia terus bertumbuh dan Tuhan memberkatinya. Dan juga tinggal di daerah suku Dan. Dan rohnya Tuhan tuh besar mengurapinya. Dan anak yang diberkati. Dan karena diberkati oleh Roh Kudus. Jadi sebelum dia lahir tuh Tuhan sudah menyiapkan anak ini. Dan Tuhan di dalam dirinya berbicara. Dan Tuhan memakainya untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filipi. Dan juga kan sangat mengharapkan adalah hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kita bahas Tuhan dengan bagaimana masa tekan ya sampai ke dunia yang gelap ini, memberitakan firman ini sampai Manoah. Dan sebenarnya orang tuanya ini tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga terus Tuhan dalam persembahannya itu di dalam apinya tuh naik ke atas ya. Dan Tuhan dengan keajaiban itu memberikan Simpson. Tuhan akan semua keinginan Tuhan bagaimana ingin menyelamatkan bangsa Israel. Jadi sampai ke dunia yang gelap ini, di dalam zaman hakim-hakim, Tuhan banyak orang tidak mengenalnya dan tidak mengenalnya. Berdiri di hadapannya, orang juga tidak merasa kalau dia ada Tuhan. Dan juga terhadap dia tidak sopan santun.
Tapi penyelamatkan hatinya Tuhan tetap di sini. Karena Tuhan sudah memberikan perjanjian dengan Abraham dan Musa, memberikan dirinya sendiri kepada kita juga, kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bukan berharap, menyembah berharap Allah yang lain, tapi Tuhan juga tetap melakukannya ini. Dan kita juga melihat ya setiap hakim-hakim ya, dari turun dari satu lebih tidak baik ya, tambah tidak baik. Dalam bahasa konteks satu kepiting dan lebih rendah lagi dari kepiting. Dan kita belum melihat kehidupan kelahiran Simpson ini dari ada satu rancangan, yaitu walaupun dalam keadaan yang dunia yang gelap, tapi kelahirannya Simpson itu satu keajaiban yang tidak kena dari yang tidak halal, dan juga dewasa dengan pergi bertumbuh. Itu satu persiapan yang sangat baik. Tuhan besar memberkatinya. Dan kita mengharapkan bagaimana Simpson ini yang keluar dan sangat diberkati. Dan kehidupannya terus naik ke atas. Dan pelayanannya juga naik ke atas. Dan bangsa Israel terselamatkan. Dan di saat ini bangsa Filistin itu menekan bangsa Israel. Dan suku Dan tidak mendapatkan tanah ya, tanah perjanjian, hanya mendapatkan tanah perjanjian sangat sedikit. Dan dekat Yahuda dan juga Binyamin hanya mendapatkan sedikit. Dia belum mendapatkan tanah perjanjian. Dan melalui Joshua tuh dalam pengundian itu mendapatkan tanah kecil itu, dan bangsa Filistin mendapatkan menekannya dan tidak mendapatkan tanah perjanjian ini. Dan Tuhan memberikan modal yang besar di dalam dirinya Simpson. Dan ada pengharapan besar di dalam diri Simpson. Bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi kalau seandainya Simpson itu sangat baik, jalan di dalam jalannya Tuhan, dan dia bisa mendapatkan tanah untuk suku Dan. Dan karena adalah rohnya Tuhan dan juga ada yang hakim yang sangat mempunyai kekuatannya besar. Dan kekuatannya itu yang sangat tinggi. Dan saya tuh yakin ya kalau kekuatannya sama lebih tinggi dari Johan. Itu lipasan. Namanya Simpson tidaklah lebih bagus daripada namanya Chohon. Dan Chopa Wong itu mungkin ya saya kurang paham ya, maaf. Kalau Simpson itu tidak ada. Dan apa yang dikejar oleh Simpson? Dan kita di sini kita berpikir, dan yang dikejar Simpson itu apa? Dan ini 3 pasal ini kita akan melihat. Tuhan sudah melakukan satu rancangan yang sangat karunia menjamahnya.
Sadar Tuhan ada pengharapan dan orang tuanya ada pengharapan. Bangsa Israel juga ada pengharapan. Dan di suku Dan ada satu Simpson, dan orang tuanya pernah melihat Tuhan. Kelahirannya ada Tuhan yang memberikan. Sebenarnya ibunya tidak bisa melahirkan dan tidak bisa melahirkan. Ini ada suatu ajaiban Tuhan menampakkan diri. Ini hal yang tidak terduga. Ini bisa menghamil bangsa Israel ada diselamatkan dan bangsa Dan bisa mendapatkan tanah perjanjian. Tapi kenapa Samson bagaimana jatuh? Dan minggu ini kita akan melihat sampai ke pasal 16. Saya melihat tema pasal 14. Sebenarnya sangat sulit untuk diberikan tema. Dan saya tahu melihat Simpson orang yang sangat egois. Dia bukannya untuk semua, untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Ayat 14 sampai pasal 16 sampai 16. Selalu dalam satu rancangan. Dan naik ke atas dan turun ke bawah. Dan terus turun ke bawah dan juga kemungkinan juga atas atau go up atau down. Dan kita lihat satu pasal ayat 1 ya, pasal 14 ayat 1. Simpson sampai ke 5. Dan di pasal ke-13 dia Simpson sudah lahir dan melakukan pelayanan, dan Roh Tuhan itu menjamahnya. Dan Roh Tuhan menggerakkan hatinya dan terus keluar untuk dalam pelayanannya. Dan Simpson tuh mulai di dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak 40 hari melakukan puasa dan juga naik dan juga berjalan dan berhenti. Dari kemah dan jalan sampai turun sampai berhenti, dan juga turun. Dan Simpson itu mulai dari pemuraan pelayanan, dari murah. Dia membuat Tuhan kecewa dan membuat orang tuanya kecewa dan juga teman kecewa dan bangsa Israel kecewa. Dan terus jalan ke bawah. Jalan ke jalan yang tidak baik Simpson. Dia adalah yang memecahkan tuh perjanjian Nazaret. Dan karena untuk dalam kedagingan terus berjalan. Dan saya memberikan ini yang saya berikan tema ini. Karena dapat yang tinggi saya tuh jalan ke bawah. Bisa terus jalan, ia melihat satu gadis gadis Filistin. Saya membagi 3 tema dalam pasal ini. Ayat 1 sampai 4. Dan pas ayat 5 sama 18.
Dan tema ketiga 19 sampai 20. Ayat 1-4 tuh turun dan berhenti. Sampai di sana melihat tuh gadis Filistin. Dan dia melihat gadis ini dan pulang ke rumah dan kembali ke rumah dan juga berkata pada ibunya menginginkannya. Dari sini kita melihat tuh hal ini sudah kelihatan terjadi. Dari sini tempat ya kemahnya Dan ya. Itu Dan ya. 13 sampai 50. Itu di dalam Mahanedan itu Loh Tuhan itu menggerakkannya. Dia sudah mulai menjadi seorang orang Nazaret mesti bagaimana? Mestinya berdoa puasa 40 hari dan mencari Tuhan, keinginannya Tuhan, dan menaik pada Tuhan, memohon pada Tuhan. Dan Tuhan membentukkan satu tentara ya itu Mahadenten dan bagaimana melakukannya seperti Yosua menyuruh bangsa Israel itu mengkuduskan diri, dia kembali kepada rumahnya dan mencari Tuhan dan mendapatkan tanah perjanjian, dan bangsa Filistin diusir dan dia keluar terus jalan ke bawah dan jalan turun ke bawah dan berhenti. Dia satu gadis Filistin dan menginginkannya naik. Dan di sampai sini berhenti ini adalah suatu tempat yang dikendalikan, suatu kota yang dikendalikan oleh orang Filistin. Dan di situ ada satu raja orang Filistin. Dan di sini Mahanedan, yaitu satu dusun, satu tempat. Itu di situ mereka berkemah. Itu tempat yang sangat berbeda. Tempat ini ada Tuhan, miliknya Tuhan ya. Bangsa Israel tempat ini. Sebenarnya Prahato memperbesar daerah ini, membawa tentara untuk berperang. Dan Simson itu jalan sendiri dan berhenti sampai di tempat Filistin. Jadi tempat yang sangat berbeda dan kita melihat. Jadi seorang Nazaret, rambutnya panjang, di bangsa dari Israel seperti anak dusun, dan di Filistin orang yang datang dari luar, yang dari laut datang ke tanah Kanaan, dan mereka ada satu tradisi yang berbeda dan ada rajanya dan ada yang mereka lakukan dan mereka kuat dan juga menekan bangsa Israel. Dan orang Nazaret ini meninggalkan tempatnya, datang ke satu tempat orang asing dan juga melihat tempat ini berjudi, melihat tempat berkaraoke, dan setiap orang itu ada handphone ya. Dan bagaimana? Dan dia ada seorang Nazaret. Sebenarnya apa yang dijalankan mesti ada jalan yang menjadi jalannya Tuhan. Dan berdiri di tempat tinggi itu meniup trompet, serunai ya, menunggu waktunya Tuhan, dan dia tidak melakukan dengan ini, dan dia jalan
turun dan berhenti dan melihat seorang gadis dan dia suka, dan dia naik kembali ke atas dan ingin meminang gadis ini, dan orang tuanya bilang tidak boleh, dan dia bilang saya ingin. Dan kita melihat orang Nasrani ini tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ayat keempat. Tetapi ayat ini ya. Tapi sebab ini memang Simpson harus mencari gara-gara ya, karena ini semua dari Tuhan. Karena tuh Simpson dan orang tuanya bilang tidak boleh. Dan ayat keempat itu, orang tuanya tidak tahu kalau ini adalah memang asal dari Tuhan. Karena Tuhan ingin menyerang orang Filistin. Karena bangsa Filistin menekan bangsa Israel. Dan sebagai orang tua, dan Simpson dan orang tuanya tidak tahu semua ini karena dari Tuhan. Dan orang tuanya tuh tidak setuju. Bukannya karena Tuhan tuh setuju supaya Simpson itu untuk suka sama orang Filistin, karena Tuhan ingin tuh Simpson terus bertekad ya. Kami dalam kali ini orang tuanya tuh berkata tidak boleh. Kalau Simpson ingin menikahi orang Filistin, apa artinya bagi orang tuanya? Simpson, kau akan membacakan tuh perjanjian Nazaret. Orang tuanya bilang tidak boleh menikah. Kamu akan menikah orang Israel. Bukannya hanya orang Nasrani aja tidak boleh melakukan ini, tapi bangsa Israel juga tidak boleh melakukan dengan ini. Tapi Simpson tidak peduli dan dengan percaya diri, dan dia melihat gadis itu dan ingin memilikinya. Dan ini satu ada kelemahan dari Simpson. Dan dia hidup bagi apa? Demi apa? Karena dia hidup demi nafsunya. Dan dia sangat tergesa-gesa. Dia melihat gadis itu dan langsung ingin. Dia tidak peduli walaupun dia ada perjanjian dari bangsa dari Nazaret, dan dia pikir juga boleh. Dan Tuhan bagaimana melakukannya? Dan Tuhan membiarkannya. Dan Tuhan dalam satu memakainya. Yaitu ayatnya dari 4. Dan kita yang masuk ke tema kedua, pasal 5 sampai pasal 18. Ayat 5 sampai 18. Itu satu hal yang yaitu tentang singa dan madu. Dan kita tidak bisa membahas satu persatu. Dari ayat 5 sampai ke 7. Dan memberitakan kalau dia masuk ke dengan ini apa? Tapi kita tidak melihat tuh bagaimana sana ketemu orang fisik, tapi melihat tuh bertemu dengan singa, dan singa menyambutnya. Dan apa artinya? Dan bukannya sampai di dalam tentara dari Filistin menyambutnya, tapi dia tidak sama dengan hakim yang lain. Tapi sampai sini sampai ketemu di dalam singa ya, dan Roh Tuhan tuh mengurapinya ya, dan untuk membunuh singa ini. Dan katanya itu bangkit. Dan kata-kata ini sangat penting. Dan dalam mata pandangannya itu mengambil satu keputusan.
Dan sampai kembali dan melihat gadis Filistin dan mengambil keputusan, saya ingin memecahkan perjanjian dari Nazaret dan mulai jalan ke jalan yang rendah dan tidak kudus. Bukan hanya ini, dan kita melihat ayat ke-7 mulai, dan dia melihat tuh sampai ayat ke-8 ya, melihat ada madu di bangkai singa itu. Maka dia mengambil dengan tangannya dan memakannya sampai jalan. Waktu itu dia belum memperistri dan belum memecahkannya, tapi sudah dipecahkannya. Bukannya hanya waktu menjadi istri, dia sudah membunuh singa. Ada madu di dalam kerangkanya singa, dan memakai tangannya mengambil madu itu, dan sudah dinajiskan dari bangkai, tidak suci kudus lagi. Bukannya hanya orang Nasrani tidak boleh melakukannya, tapi bangsa Israel juga tidak boleh melakukan, tidak kudus. Bukannya hanya tidak kudus, dan juga mengambil makanan yang tidak kudus diberikan pada orang tuanya, dan orang tuanya tidak tahu, dan orang tuanya dia tidak kudus lagi. Dan sini menceritakan setiap orang jalan terus ke bawah dan menjadi tidak kudus. Di dalam kita ini, dalam egois dan juga kesombongan, dan juga dalam telah membuat perjanjian Nazaret itu tidak baik. Dan juga orang tuanya pergi ketemu dengan orang tua ini, dan juga di sana tuh menemaninya ya selama 7 hari dalam situ, minum-minum dalam persediaan pernikahannya, persiapan. Di dalam pilihan itu membuat satu teka-teki, ingin supaya mereka 7 hari itu untuk memberikan satu jawaban. Dari situ ada perjudian ya, ada pakaian lenan 30 dan pakaian kebesaran 30, dan mereka 3 hari tidak bisa menebak teka-teki ini. Dan tuh Samson memberikan satu pertanyaan ya, karena mereka juga tidak mungkin bisa menjawabnya. Ayat ke-14, lalu katanya kepada mereka, dari mana? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan mereka tidak bisa menjawab kata-kata itu. Dan ini pengiring peneman itu di dalam berkata pada istrinya Samson, jika kamu tidak memberitahukan pada kami, kami akan membakar kamu dengan api. Dan akhirnya gadis Filistin ini tuh pergi merengek dari suaminya, terus menangis. Dan kita lihat Samson tidak berdaya, dan akhirnya memberitahukan padanya. Dan akhirnya gadis ini memberitahukan pada orang bangsanya. Dan akhirnya orang sebangsanya di akhir yang pada 7 hari yang terakhir ini, dan katanya sebelum ini, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Ada madu yang lebih manis daripada kekuatan dari singa? Ya, itu tanda tanya. Dari sini tempat ini banyak yang peraja menganalisa ya. Ini pandangan saya ini.
Itu jawabannya adalah sangat gampang. Dan memberitahu kepada Simpson, saya sudah tahu. Dan jawabannya ini. Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Ya sebenarnya itu apa? Apa yang lebih manis daripada madu? Dari cinta. Apa yang lebih kuat dari singa? Simpson. Itu Simpson membunuh singa. Di dalam kerangka singa itu mengambil madu. Dan pertama, apa yang lebih manis daripada madu? Karena Samson terhadap cinta kepada bangsa Filistin lebih manis daripada madu. Ini perempuan ini menyuruhnya berkata dan berkata, kamu bisa melewatinya. Karena sangat mencintainya. Lebih kuat daripada kekuatanmu. Simpson. Dan mereka tuh mengetawakan Simpson. Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa? Ya kamu Simpson. Kamu ada orang yang lemah. Kamu diikat oleh seorang wanita. Kamu tidak bisa melewati cinta dari perempuan. Dan Simpson berkata, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak bisa menebak teka-tekiku. Dan kita sendiri kita melihat. Dan saya akan membahas 2 ayat ini. Maka kuasa roh Tuhan tuh mengurapi Simpson ya. Dan dia bukannya ambil uang untuk membeli baju ini, tapi dia membunuh 30 orang Filistin di sana. Dan sebenarnya keinginan hati Tuhan itu ada suatu terjadi. Simpson sepertinya seorang kebo dan sudah kalah judi ya, dan juga pergi untuk membunuh 30 orang untuk mendapatkan pakaian. Dan ini adalah cara kerjanya Simpson. Dan dia sangat marah dan benci, marah sama istrinya dan pulang ke rumah ayahnya. Dan akhirnya istrinya diberikan pada bekas mengiringnya ya. Simpson tidak tahu. Dan dalam keadaan ini kita ada pasal 15. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan seperti kebo yang ingin bagaimana dan bagaimana melakukannya. Dan semua itu kekuatannya ada batasnya. Tapi semua keinginan hati Tuhan itu bisa kita dijadi terbukti ya. Dan kita melihat itu. Dan terhadap kita hari ini dan juga terhadap Simpson dalam kali ini tuh untuk satu pemberitaan ya. Emang tidak salah kita mempunyai kekuatan. Tapi kita jika jatuh atau jalan ke bawah, kekuatan kita tuh bisa melatih kekuatan kita. Tuhan memberikan karunia. Ya, kita mempunyai satu kekuatan. Tetapi kelemahan kita, karena kepercayaan diri kita, ingin bagaimana dan bagaimana.
dan juga emosi kelemahan kita bisa melewati kekuatan kita, menekan kita apa yang Tuhan pakai. Jadi terhadap Simpson juga kita mesti hati-hati dengan perangai kita. Kita mesti memegang perjanjian Nazaret. Kita bisa melewatinya. Kita jangan mempunyai rasa percaya diri. Simpson mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dia untuk ingin semua itu dilakukan karena mendengarkan keinginan hatinya, keinginan kedagingannya. Di saat bangsa Israel itu dalam pecahan ya, dua bagian, Jerubabel dan Babel mengatakan apa? Dan kita melihat bagaimana kita mengambil keputusan. Dan Tuhan memberikan satu suku pada Yerubabel. Akhirnya meninggal satu suku pada Yerubal. Dan kita melihat keadaan Simpson setiap akhir dari kehidupan hakim-hakim. Dan terus berjalan ada batasnya. Dan terus berjalan lebih ke bawah lagi. Semua ada batasnya. Walaupun dipilih oleh Tuhan, Simpson juga bagaimana juga Tuhan mendidiknya. Dan waktu itu imam dan orang Lewi, dua raja ini bagaimana melakukannya. Imam dan orang Lewi itu kamu memilih apa? Di dalam hakim-hakim ini, hakim dan orang Lewi itu kamu di mana? Jika imam bangkit, jadi seluruh bangsa Israel akan berbeda. Imam dan orang Lewi tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, di saat ini bagi kami untuk diri kamu sendiri dengan percaya tinggi seperti Simpson. Walaupun kamu banyak karunia, banyak uang, tapi kamu juga akan terus jalan ke bawah. Jangan dengan percaya diri yang tinggi. Semua apa yang Tuhan inginkan, semua kita berpikir Tuhan ingin saya melakukan apa. Jika sekarang atau pengabar Injil, kita ketua leader, kita tuh mesti menjaga status kita sebagai satu Nazaret, dipermudahkan Tuhan. Dalam keadaan generasi ini, di dalam generasi hakim-hakim, semua hakim nganggur, tidak melayani Tuhan. Seperti kita dalam keadaan sekarang ini. Dan juga lebih membahas tentang Jerubabel dan Babel. Dengan bangsa Israel itu mesti bangkit. Jangan pergi menyembah lembu emas tuangan dan kembali Yerusalem untuk memuji Tuhan. Keinginan hati Tuhan. Walaupun hanya tinggal dua suku. Raja ini tidak baik. Tapi kita mengikuti Tuhan, tidak mengikuti Jerubabel. Kita tidak mengikuti dunia ini, bukannya hanya terus jalan ke bawah dengan percaya diri yang tinggi, dibelenggu oleh nafsu. Kita memuliakan Tuhan, kita berjalan ke atas, dan Tuhan akan memakai setiap orang yang sedia dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memakaimu. Amin. Mohon Tuhan berkati kita. Ya, kita tidak mengikuti dunia ini. Ya Tuhan, kita ingin mengikuti keinginan diri kita sendiri. Tuhan, kita setiap orang akan bangkit. Dan kita mengundang saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita bersama itu buka hati kita mendengarkan suara lagu Roh Kudus.
Tuhan, Kau bagikan kami Tuhan, bantu kami perbarui pikiran kami. Tuhan, bangkitkan kami.心中的圣洁，为我造清洁的心，使我中心有真实的灵主啊，主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿，主，我求你复兴我，主， Mohon Tuhan untuk melayani saya. 求你复兴我，心中的圣洁，为我造清洁的心，使我中心有真实的灵主啊，主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。我将身体献上当作活祭，我的一生，一生做你圣洁的器皿。我将生命，我将生命献上，为你而活，为你呼吸，主，我为你呼吸。我将身体献上当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。我一生传扬，一生传扬基督的生命。 Tuhan, kami memuji, terima kasih memuji-Mu.
Tuhan, kehidupan kami ini persembahan di dalam altar-Mu. Mohon Tuhan memakai. Tuhan, kami berterima kasih di dalam gereja 611. Kita sudah ada jamaah dari Roh Kudus. Bagaimana Engkau mengurapi dari Simpson? Rohnya Tuhan tuh mengurapinya. Dari dalam gereja 611 kita bagaimana Tuhan Engkau berkata pada kami. Tuhan, kami bagaimana Engkau nyata. Roh-Mu tuh mengurapi kami, membantu kami. Tuhan, dengan ini kami mempersembahkan terima kasih. Karena gereja kita ada gereja yang ada Roh Kudus, karena Roh Tuhan Allah mengurapi kita, menjamah kita, mengurapi kita setiap orang. Tuhan, kami mohon padamu dalam Roh-Mu di tengah-tengah kami. Dalam ini lebih banyak lagi menjamah kami. Firman ini berkata pada kami setiap kali supaya kami itu berjamah tinggal di dalam hati kami setiap orang. Di dalam ini, dalam saudara-saudara yang di online dan juga staf yang di dalam sini, dan juga dengan suara doa Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, kami berterima kasih padamu. Engkau tinggal di dalam kami. Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kita, mengurapi kita. Tuhan Yesus dapat berkata dalam pada Simpson menjadi seorang Nazaret untuk membimbing Simpson untuk membebaskan dari Filipina, dan kita setiap orang ini. Dan juga setiap orang, tidak ada yang tidak baik. Di saat Simpson tumbuh dewasa, di satu pernyataan itu, dan itu sampai di Minam, dia seorang gadis Filistin. Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini, banyak yang penempatan yang tidak baik, dan di dalam kehidupan kami banyak pilihan. Dan Roh Kudus selalu menjamah. Dan kehidupan kita itu seperti sama Simpson sampai ditimam oleh gadis Filistin. Dan juga pakai kepercayaan diri yang tinggi. Dan kita lupa dengan perjanjian dasar ini. Dan lupa dengan status kita. Tuhan membimbing kami setiap orang. Tuhan bantu kami supaya kami melihat rasa kepercayaan diri tinggi yang tinggi. Dan mata kita juga, kita tidak hanya dalam perlihatan dari dunia ini. Tuhan di dalam keadaan dunia ini yang pemberontakan ini, dan supaya kami melihat, tetap mengikuti, karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan setiap saudara-saudara semua di dalam keluarga kita, dalam status kita. Dan kita bersama untuk membuka mulut, memohon pada Tuhan. Seperti setiap itu berkata pada Tuhan. Dan ini ketua lidah tetap melihat dan juga tetap melihat. Dalam keadaan ini, mari kita bersama membuka mulut, kita berdoa.
Tuhan, kekuatan-Mu sangat besar. Tuhan, Roh Kudus-Mu, Tuhan di sana berkata memilih kita, memilih kami. Roh-Mu menjamah kami supaya kami dengan sepenuh hati dan juga pemberitaan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau melihat dalam keadaan kami ini bertambah besar. Engkau bantu kami supaya kami tetap bisa jalan ke depan. Tidak jatuh ke bawah dan berdiri. Bukan hanya dalam keadaan ini juga tidak dipakai dari keangkuhan kami. Tuhan, Engkau bantu kami di dalam kami lebih kemuliaan dan membagi dalam keangkuhan kami. Engkau ampuni kami, Engkau bantu kami. Dari hati kami semuanya kembali memohon padamu, hidup di dalam-Mu. You almost love me. So, seperti lebih banyak lagi dalam kami, di dalam kehidupan kami ini semua diberikan padamu. Engkau bantu kami mendengar, kami melihat-Mu. Sampai saya mengundang setiap staf yang di sini, staf yang di online dan juga setiap anak sekolah yang sekolah Alkitab. Kalau engkau bisa kita berlutut, ya. Dan di firman ini kita tuh setiap orang tuh dipilih dalam keadaan sangat sulit ini, kita menjawab sampai di dalam sekolah Alkitab. Sampai sekolah Alkitab kamu ingin dipakai Tuhan, kamu ingin rancangan Tuhan di dalam dirimu. Misal ini kamu sampai di gereja 611 jadi imam dari kelompok orang Lewi. Kita ingin dan kita tahu Tuhan di dalam diri kita ada satu rancangan yang sangat besar. Loh, Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita melihat dengan status kita ini? Apakah kita menjaga status kita ini? Dan apakah kita memperbesar keinginan daging kita? Apa kita akan mengingkar perjanjian kita dengan Tuhan? Berbalik kepada bagaimana kita melakukan perjanjian pada Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil dan rancangan. Bisa kita di dalam dunia ini, kita sebenarnya adalah sangat rendah. Kita sebenarnya tidak pantas. Tapi Tuhan tetap memilih kita. Tuhan ingin tetap memakai kita. Banyak staf kembali berpikir bagaimana engkau dipanggil sampai di dalam kelompok ini sebagai imam, menjadi orang juga sebagai orang Lewi. Kita dengan sukacita, kita kembali dengan terima kasih. Kita dalam satu gaji yang panjang, apakah perlahan kita akan perhitungan, saya mendapatkan apa, saya ingin apa. Roh Kudus kembali memberitahu kepada kita, apakah kita menjaga status diri kita? Apakah kita merasa ini ada satu beban yang berat? Status ini membuat saya tidak bebas. Saya ingin melakukan. Saya ingin melakukan suatu pekerjaan yang saya ingin lakukan.
Dan status ini yang itu membuat satu beban. Roh Kudus memohon Engkau memberitahu melalui firman ini, melalui Simpson, yaitu satu cermin, supaya kita tuh memening apakah kita tidak rohnya Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, perjanjian Tuhan, yaitu Tuhan di dalam gereja 611 rancangan Tuhan di dalam gereja 611 dan rancangan di dalam diri kita. Tuhan setiap hari kebersamaan Tuhan. Apakah kita merasa sudah biasa? Apakah kita merasa itu tidak apa-apa? Kita bisa memberi ini dan kita juga tetap akan jalan terus. Kita tanpa kita sadari kita akan terus jalan turun ke bawah. Roh Kudus memohon mengurapi, menjaga status kita di dalam dunia ini, di dalam dunia kegelapan ini. Imam, orang Lewi masih bangkit berdiri Tuhan dan di tengah-tengah orang, berdiri di tengah-tengah Tuhan dan tengah-tengah orang, lebih menjadi kepala, menjadi perjanjian, menjadi kepala, berutut di dalam kebersamaan Tuhan. Saya mengundang pendeta, staf yang menjadi pendeta ya lebih dulu berdiri, dan yang lain orang Lewi. Di saat engkau bangkit berdiri, dan juga kita buat perjanjian pada Tuhan. Aku mesti menghargai status ini, status jati diri ini. Saya menghargai kebersamaan dengan Tuhan setiap pagi, mengalami kebersamaan Tuhan setiap pagi ini, bersama menyalakan api setiap pagi itu menjadi kepala, bangkit, menyalakan api, mengalami di dalam dunia ini, menjadi imam, menjadi orang Lewi. Dan suatu itu dalam online sekolah, anak murid sekolah Alkitab dan juga ketua leader bersama mulai lagi pertama lagi dari perjanjian pada Tuhan. Kami bersedia, kami menjaga semua status kita. Kita boleh masuk dalam status ini. Kita menjadi seorang dari generasi ini, jadi yang menjadi generasi yang pemohon, jadi yang tengah-tengah. Dari situ berdiri tengah-tengah orang imam dan orang Lewi, dan berdoa supaya roh kita bangkit. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Menghargai. Jangan tidak. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Di saat kamu mengurapi dalam, engkau menaruh di dalam, menjamah dalam kepalamu, roh Tuhan ada di dalam diri kita. Tolong Tuhan mengurapi kita. Aku mesti menghargai, menjaga, ingin mengalami, mesti taat di dalam bawahnya Tuhan. Jangan pandangan dari kedagingan kita, pandangan mata, kedagingan dari mata. Dengan keangkuhan yang tinggi, lepaskan.
lepaskan keangkuhan seumur hidup, pandangan mata yang buta, dan juga keuntungan diri sendiri. Kita akan menjadikan lebih bebas dari semua. Dari dunia ini kita dibebaskan menjaga perjanjian Tuhan, mengikuti semua perintahnya, menjadi beda dari yang lain. Dan berjalan di depan demi Tuhan, maju jalan ke atas. Apa yang lebih manis daripada madu dan lebih kuat daripada singa? Apa yang lebih kuat daripada singa? Simpson. Kekuatan Simpson. Apa yang lebih manis daripada madu? Atau itu perempuan Filistin? Dan orang Filistin berkata pada Simpson, kita perempuan Filistin sangat kuat. Kamu kuat. Perempuan Filistin lebih kuat. Dan perjanjian dari Simpson, perjanjian Nasar dari Simpson itu akhirnya runtuh. Kita penjamkan mata. Kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Anakku, engkau ada berapa harta, kekuatan, pendidikan, status, titel, perusahaan, rumah, anak, nama, status, ada berapa keberhasilan? Tidak salah banyak, tapi kita jangan sombong. Kita mesti merendahkan diri. Kita tidak bisa melewati kelemahan diri kita. Kita memang mempunyai kekuatan, tapi kita mesti mengenal diri kita sendiri. Mesti mengenal kelemahan kita. Kelemahan kita akan selalu mengikat kita. Walaupun kekuatan kita dan keberhasilan kita berapa banyak, kita tidak bisa melewati kelemahan kita. Dia keangkuhan kepercayaan diri yang tinggi. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa.
Memohon Tuhan mengampuni kita. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam setiap kami, urapi kami. Bukannya hanya membuat jamaah simsahnya ini, bukannya hanya memberikan kekuatan dari urapan dari Roh Kudus, yaitu hanya juga memberikan kehidupan dari Roh Kudus, mengurapi, memberikan kami hikmat dan kepintaran, memberikan kami kepercayaan. Biar kami lebih lagi mengasihi-Mu. Kami bersedia lebih lagi mengasihi-Mu. Meletakkan semua keduniawian. Kita tidak bisa melewati diri kita sendiri. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Aku dalam Tuhan Yesus mohon Roh Kudus seperti mengurapi Stefanus 10 penatua dalam kehidupan ini, mengurapi, masuk di dalam-Mu. Supaya matamu setiap hari bisa memandang ke atas tapi tidak jalan ke bawah. Memohon Tuhan membantu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara semua, Tuhan membangkitkan Simson. Tuhan juga akan membangkitkanmu. Apakah kamu bersedia menjadi orang Nazaret? Jadi beda dari yang lain, kembali pada Tuhan. Tidak aja dipakai Tuhan, jalan yang Tuhan jalan. Panggilan saya ini bukannya suruh kamu tidak bekerja, tapi kamu di dalam keadaan kamu untuk dalam pelayanan Tuhan, dan pikiranmu melihat Tuhan, tapi bukannya melihat dunia ini. Jika kalian bersedia, jika kalian mau tanganmu taruh dalam dadamu, ikuti saya berdoa. Kita menjawab panggilan Tuhan ini. Allah Bapa, terima kasih mengasihi saya, memilih saya. Di pagi ini, di saat ini, saya bersedia menjawab-Mu, menjadi orang yang kudus dan bangsa Israel, kembali padamu, melayani-Mu. Saya tidak ingin jalan dalam jalan kita sendiri. Saya ingin jalan di jalan-Mu. So, jalan ke kami damai dan tenang, supaya kami itu tiap hari itu berbuah. Berkati saya di dalam keinginan hati-Mu, dalam diriku berjalan. Saya ingin mempersembahkan diri saya padamu, membawa Engkau membimbing saya. Berkati saya dalam tangan saya ini, memberikan damai buat saya, kekuatan, kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan terima kasih Tuhan, berkati kalian semua, sampai ketemu besok.